Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga akan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah dan cinta Tuhan pada dunia dan kita semua dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi para saudara Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Mari pada pagi ini kita mohon rahmat untuk mempunyai iman yang sungguh berdasarkan pengalaman-pengalaman yang nyata. Kita memang lewat pikiran dan perasaan mulai mengalami Allah, tetapi pada akhirnya realitas kita lah yang semakin membuat kita beriman. Kita juga mohon intensi untuk kedamaian dan keselamatan jiwa Mami Omaku Katarina Nelly yang 100 hari lalu dipimpin Tuhan. Bagi jiwa Bapak Rantiono yang genap 1 tahun pada hari ini kembali ke rumah Tuhan. Bagi Suster Maria Immanuel PRR, Suster Maria Pauline PRR, Suster Maria Stefana PRR yang juga sudah beristirahat dalam kekekalan. Kita bersyukur atas ulang tahun ke-25 pernikahan pasangan Bapak Agustinus Sulianto Prasetyo dan Ibu Veronica Sukinem. Semoga keduanya selalu mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup keluarganya. Mari kita satukan juga intensi-intensi yang dimohonkan kepada kita secara pribadi, dan dalam kerendahan hati kita mohon rahmat, kekuatan baru dari Tuhan dengan menerima pengampunan yang baru. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Mari berdoa. Allah Bapa seluruh umat manusia, bangsa-bangsa Slawia telah Kau panggil kepada cahaya iman sejati dengan pewartaan 2 orang bersaudara Santos Sirilius dan Metodius. Bukalah hati kami bagi sabdamu, agar kami memahami ajaran-Mu, rukun bersatu dan sehati mengakui iman yang benar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara. Sebab
aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera." Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga, sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur, di dalam bait-Nya setiap orang berseru, "Hormat!" Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar?"
Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-pecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Saya menawarkan satu renungan untuk hari ini berdasarkan bacaan yang kita dengarkan. Ragi adalah sesuatu yang kita gunakan untuk fermentasi, dan fermentasi itu tujuannya adalah entah untuk melipat gandakan atau menjadikan sesuatu yang dari bahan dasarnya biasa menjadi terasa luar biasa. Seperti halnya buah anggur yang difermentasi akan menjadi anggur yang punya alkohol. Mari kita dengar, kita coba lihat mengapa Yesus mengatakan was-waslah atas ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Artinya apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang Farisi dan orang Herodes itu kalau tidak disadari akan berlipat ganda mempengaruhi banyak orang. Kalau tidak disadari dan kita tidak kritisi akan mempengaruhi banyak orang, seperti halnya kita banyak mengetahui bagaimana indoktrinasi untuk hal-hal yang sifatnya radikal. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk negatif, tapi juga untuk yang positif. Maka di sini Yesus mengingatkan, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Terus artinya apa? Yang mereka wartakan, yang mereka katakan itu hanya pikiran dan perasaan, bukan dengan hati. Mengapa? Karena kalau dengan hati mereka akan sungguh menunjukkan apa yang mereka jalani sesuai dengan yang mereka hidupi. Hidup berdasarkan realitas. Maka di sini saya melihat kita juga diundang untuk menjadi kritis. Apakah iman kita adalah iman yang didasarkan atas semata-mata pikiran dan perasaan? Atau bahkan lebih parah lagi, apakah iman kita itu berdasarkan ilusi, bayangan, gambaran tentang Tuhan, mimpi tentang Tuhan? Atau iman yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah dalam realitas hidup kita? Salah satu indikatornya adalah ketika kita tidak dapat melihat karya Allah dalam apa yang kita alami. Tidak hanya soal yang besar, tapi juga yang sederhana. Bagaimana kita menjadi setia pada pasangan kita, bagaimana kita menjadi sabar atas anak-anak kita, bagaimana kita menjadi murah hati atas anggota komunitas kita, bagaimana kita juga semakin peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Itulah iman yang sungguh digerakkan oleh hati atas perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita lihat pengalaman kita. Kalau kita hanya bertemu dengan orang dengan pikiran perasaan, pasti suatu saat kita akan ditinggalkan atau meninggalkan mereka. Karena pikiran dan perasaan itu sifatnya ilusi. Yang nyata adalah ketika kita menyentuh seseorang, ketika kita bersapa dengan kata-kata, mendengar dengan telinga, dan melihat orang sungguh datang untuk merangkul menyentuh kita. Mari Bapak Ibu, para suster, kita terus bertanya, apakah imanku sungguh banyak dipengaruhi, dikuasai oleh ilusi, atau sungguh iman yang sekalipun tidak mudah, sekalikan aku disakiti atau tidak diterima, aku tetap melihat mereka adalah kehadiran Tuhan yang perlu aku sapa dan aku sentuh dengan hatiku. Amin. Ya Tuhan Allahku, satukan diri
dalam putramu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendakmu demi keluhuranmu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pada peringatan Santo Sirilius dan Metidius ini kami mohon kepadamu, ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, limpahkanlah berkat-Mu atas roti anggur yang kami tunjukkan. Semoga kami dilepaskan dari segala dosa dan dipenuhi dengan santapan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahormati perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis Bruno serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami, Bapak Tandiono, Suster Maria Immanuel, Suster Maria Pauline, Suster Maria Stefana, Oma Kataria Nelly. Hamba-hambamu ini telah memanggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan hati kita dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kita semua mengalami Allah dari pertemuan yang sederhana menjadi perjumpaan yang mendalam lewat realitas yang kita alami dalam hidup ini. Dan semua realitas kehidupan adalah sarana untuk semakin mengalami Allah lewat iman kita. Mari kita mohon iman yang sungguh dikuatkan oleh realitas hidup sehari-hari seraya berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan menurunkan dosa-dosa kami, lahirkanlah iman gereja dan menulislah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan bersama. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah semua yang diundang di dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas buat kepada saya, tapi bersaudara saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Tuhan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Jiwa Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, air lambung Kristus, sengsara Kristus, Yesus yang murah hati, dalam luka-lukamu, jangan kami dipisahkan terhadap seteru yang curang di waktu ajal, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, Santo Sirilius dan Methodius telah mewartakan iman dan meneguhkannya dengan jerih payah mereka. Semoga sakramen yang kami sambut ini menghidupkan iman kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua selalu menjadi berkat dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. 542. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus.